hari Minggu, pada pagi hari ini kita akan beribadah secara online bersama dengan Kak Seli, Kak Yui, Kak Mata, dan adik Dimas yang akan mengiringi kita di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari adik-adik bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars PT. Bernyanyi dari KMM nomor 34, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur dan terima kasih atas kasih sayang Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga pada saat ini Tuhan, di pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, sehingga ibadah kami ini boleh menjadi berkat, bahkan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Kak Marta yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh dibentangkan di tengah-tengah kami, dan kami juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membaca kitab Mazmur, Mazmur 147 ayat yang kelima. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Baca firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari KMM nomor 52, firman-Mu Tuhan adalah kebenaran.
Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mohon doa Roh Kudus agar kita dikuasai Roh Kudus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami dalam surga, ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur ya Tuhan akan saat ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami senantiasa, dan pada pagi hari ini kami dibolehkan Tuhan untuk mengangkat tugas dan pelayanan kami di dalam memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami agar kami mampu untuk melayani pada saat ini dan adik-adik teruna mampu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk apa yang kami mohon ya Allah, berfirmanlah karena kami anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama pada minggu hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Kita akan membacanya. Mari adik-adik berdiri. Kita akan membaca bersama. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kakak ulangi lagi. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik yang terkasih, kakak mau bertanya dulu, pernahkah adik-adik teruna mendengarkan informasi yang salah karena tidak fokus apa yang diinformasikan itu sehingga mengakibatkan apa yang dikerjakan itu hasilnya tidak memuaskan atau dengan kata lain berantakan. Misalnya adik-adik pada saat di sekolah, Bapak Guru sedang menjelaskan pelajaran, kemudian adik-adik bercerita yang lain, sehingga ketika Pak Guru memberikan pertanyaan, adik-adik tidak bisa menjawabnya dengan sempurna. Atau juga dari kakak-kakak lain yang sedang menyampaikan firman Tuhan, akhirnya adik-adik tidak fokus mendengarnya atau berpikiran lain, akhirnya diberikan tugas dalam kelompok tidak bisa jawab. Atau juga di dalam keluarga lain yang disampaikan orang tua kepada adik-adik dan adik-adik lain yang dikerjakan. Nah, itu semua yang kita bisa dapati dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita fokus bersama pada pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kitab Amsal. Pada bacaan ini yang akan mendorong kita untuk menggerakkan perhatian kita kepada didikan dan telinga kita kepada kata-kata ilmu pengetahuan. Amsal 23 ayat yang ke-12 dengan tema awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, kitab Amsal adalah sebuah ajaran yang berisi hikmat, ilmu pengetahuan, didikan, nasihat, serta kebijaksanaan. Adik-adik, didikan ini boleh berasal dari orang tua kita sendiri, orang tua adik-adik di rumah, yaitu bapak mama, dari kakak-kakak layan, dari guru-guru kalian di sekolah, dari orang yang lebih dewasa dari kalian, bahkan dari hamba Tuhan sendiri, yaitu bapak pendeta dan ibu pendeta. Hal-hal yang termasuk di dalam didikan adik-adik adalah kejujuran, hormat, menghargai, bijaksana, dan selalu berpikiran positif, ya, tidak selalu berpikiran yang negatif terhadap orang lain. Nah, berdasarkan tema awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan, berarti segala sesuatu pengetahuan yang kita miliki adik-adik hendaklah didasarkan dari hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yaitu jujur, berkata apa adanya, rendah hati, ya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak arogan, ya, setia beribadah, selalu berdoa, selalu membaca firman dan selalu merenungkan firman dalam siang dan malam, ya, bahkan selalu peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dengan kata lain, dapat menjadi saluran berkat kepada sesama. Jadi adik-adik, bukalah hati kita untuk menerima petunjuk Allah
dan firman-Nya yang penuh hikmat dan pengharapan kita. Dan tentunya jika adik-adik fokus ya mendengarkan nasihat, baik itu dari orang-orang yang mengenal Allah seperti orang tua kita di rumah, kakak-kakak layan, guru-guru kita di sekolah, dan dari Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Karena hikmat Allah tak akan pernah menyesatkan, tetapi selalu menguatkan dan menuntun adik-adik di dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan di dalam pendidikan dengan berdasar hikmat dari Allah. Berbeda dengan hikmat dari orang-orang yang bebal, ya. Adik-adik paham tentang orang-orang yang bebal? Orang yang bebal artinya mereka yang bersikap sok tahu, ya, selalu angkuh. Yang tadi dikatakan juga arogan, egois, tidak mau peduli orang lain, dan selalu mengabaikan Allah. Nah, adik-adik tahu konsekuensinya. Nah, jika kita mendengarkan orang bebal, maka kita akan mendapatkan masalah dan bisa-bisa membuat kita akan tersesat. Adik-adik, apa artinya tersesat? Tersesat artinya kehilangan damai sejahtera Allah, kehilangan sukacita, kehilangan kasih karunia Allah dan hikmat dari Allah. Maukah adik-adik kehilangan semuanya itu? Tentunya tidak mau, kan? Nah, kalau begitu, dengarkanlah nasihat-nasihat firman Tuhan yang berdasarkan hikmat Allah. Karena adik-adik, seluas dan sedalam apapun ilmu yang adik-adik penuhi, yang adik-adik terima dari sekolah, jika tidak tanpa didasari dengan hati yang takut akan Tuhan, maka semuanya itu tidak berguna atau semuanya itu sia-sia, adik-adik. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jelas adik-adik bahwa apa yang kita cari dalam dunia ini, kita harus mencari apa? Kerajaan Allah terlebih dahulu. Kerajaan Allah yang bagaimana? Yaitu senantiasa beribadah, senantiasa bersekutu, senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan senantiasa mendengarkan hikmat dari orang-orang yang mendengarkan hikmat Allah. Adik-adik, selamat menerima kasih karunia dari Allah dan selamat membuktikan dalam kehidupannya, niscaya akan dapat meraih cita-citanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sesaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah hadir dalam ibadah pada saat ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan dan hikmat surgawi, sehingga kami mampu melayani Tuhan, kami mampu memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman yang kami sampaikan pada saat ini boleh berkenan di hadapan Bapa di surga dan membawa berkat bagi adik-adik kami semua, bahkan juga menjadi kemuliaan Bapa di surga. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk melayani pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa sarana yang dipakai Tuhan untuk kami pakai dalam memberitakan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh lakukan dengan seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan adik-adik teruna, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, sehatkan di dalam saat pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Jauhkanlah kami dari semua sakit penyakit ini Tuhan, agar kami senantiasa sehat, dikuatkan oleh Tuhan dan senantiasa setia untuk melayani Tuhan. Kami berdoa ya Bapa akan orang-orang tua kami, orang tua dari adik-adik teruna. Tuhan berkati, kuatkan dan mampukan, berikan senantiasa hikmat-Mu Tuhan, agar mereka senantiasa mendidik anak-anak teruna ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga ya Bapa akan kakak-kakak layan yang lain yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami semua yang bertugas pada saat ini,
Tuhan kiranya limpahkan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan bagi kami semua ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan akan pendeta kami, Jemaat GPIB Sion Nunukan, Pendeta Dian Natali, Pendeta Satyalan, dan juga Pendeta Stefani. Kiranya mereka semua mampu, karena dimampukan oleh Tuhan dalam memberitakan firman-Mu senantiasa dari hari ke hari. Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur kami, inilah syafaat kami. Kami serahkan ke dalam nama Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, terpuji segala nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Persembahan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan ungkapan syukur kami lewat persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih terus memberikan kami berkat-berkat di tengah-tengah keadaan pandemi pada saat ini. Karenanya Tuhan, kami terus bersyukur bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Bapa, berkenanlah juga kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh tetap menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, inilah terima kasih kami Tuhan yang kami panjatkan hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Menutup ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti nomor 52, Hai Dengarlah Anakku. Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan kembali ke rumah masing-masing. Kita lakukanlah firman Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan dalam ibadah ini agar apa yang kami sudah lakukan boleh bermanfaat dan mendatangkan berkat bagi sukacita kami dan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Adik-adik teruna, arahkan dalam pikiran kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari perantaraan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kiranya Tuhan juga terus memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga di minggu yang akan datang kita dapat berjumpa lagi di dalam ibadah secara online. Kami dari kakak-kakak pelayan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.